Sebagai pengusaha zaman sekarang, kalau kita melihat pengusaha zaman sekarang berlomba-lomba untuk semakin cepat, semakin bisa efektif, semakin bisa merespon dengan baik kepada customer. Dan bukan hanya itu, tentunya customer yang ditangani pun harus termanage dengan baik ya. Nah, cuma problemnya begini. Kalau Anda lihat gambar ini ya, ini bayangkan ini adalah WhatsApp, oke? WhatsApp number Anda. Oke, WhatsApp nomor Anda. Jadi kalau Anda ada Instagram, ada TikTok, atau ada misalnya dari website Anda mungkin masuk ke sini, ya. Kalau orang mau tanya tentang bisnis Anda, jualan makanan, jualan apa, produk-produk Anda, masuk semua ke WhatsApp. Yang mau tanya jasa tentang fotografi, jasa tentang I.O., jasa tentang konsultan, semuanya masuk ke WhatsApp dari link sosial media, right? Lalu WhatsApp pun juga biasanya kita juga oke, kalau gitu coba kita tukeran WhatsApp ya, tukeran kontak, dapat kontak baru masuk ke WhatsApp. Oke. Lalu yang ketiga, kalau gitu coba kita di grup ya, kita join grup sama-sama ya. Oke, yuk masuk ke WhatsApp. Terus dari Google, kalau orang ketik kata kunci ya, misalnya konsultan untuk membuat SOP atau konsultan untuk perizinan, oke, masuk Google, ketik Google, masuk ke WhatsApp. Oke, jadi semuanya masuk ke WhatsApp dari sosial media, dari kontak, dari grup, dari Google, dan dari banyak lagi sumber referensi atau mungkin dari teman dan sebagainya, masuknya semua ke WhatsApp. Oke, kalau saya tambahin di sini ya, mungkin dari teman, referensi, ini juga masuknya ke WhatsApp. Oke, nah pertanyaannya begini, berarti di WhatsApp ini ya itu sangat full loh. Sangat banyak sekali informasi, sangat banyak sekali kontak dan segala pesan begitu banyak. Ya, pernahkah Anda melihat WhatsApp Anda, begitu Anda nggak buka selama 10 menit, langsung muncul chat lebih dari 200? Apakah Anda merasa seperti itu? Nah, pertanyaan, gimana cara balesnya? Ya, yang mana dulu yang mesti dibales? Semuanya chatnya numpuk. Ya, nanti baru mau dibalas, muncul lagi, tak. Ya, itu gimana balesnya? Nah, terus ada yang ngomong gini, Coach, balasnya gampang, nggak usah saya yang balas, Coach, ada mesin yang balas, mungkin ada greetings langsung, atau mungkin admin saya yang balas, Coach, saya sih nggak pegang. Bisa begitu, tapi adminnya begitu lihat, 200, langsung semuanya mesti balas, gimana tuh? Adminnya juga bisa kewalahan, kan gitu kan. Nah, jadi khususnya di video ini saya akan bahas mengenai apakah WhatsApp masih efektif kalau bisnis Anda semakin berkembang, kalau bisnis Anda leads-nya masih masuknya terus-terusan, apakah WhatsApp masih efektif? Di video ini saya akan bahas bagaimana apakah WhatsApp masih efektif untuk bisa menghandle aliran customer yang masuk, aliran prospek yang masuk, aliran leads yang masuk, dan bagaimana cara Anda mengelola WhatsApp Anda supaya tetap efektif dan Anda terus bisa menghasilkan. Nah, bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, Anda jangan lupa nonton dulu, jangan lupa komen di bawah, dan Anda subscribe dan like ya. Dan Anda juga boleh share ke teman-teman Anda, karena saya percaya sharing is caring. So, balik lagi. Jadi WhatsApp ya, semua penampung dari list ini, list itu, konteks sana, konteks sini, semuanya di situ, di satu WhatsApp. Ya, kadang-kadang mungkin WhatsApp itu sampai mungkin ribuan atau bahkan puluhan ribu kontak. Belum kita lihat itu setiap di WhatsApp itu ada banyak memori, ada video, ada foto, ada audio, dan segala macam, semuanya tersimpan dalam WhatsApp. Ya, bayangkan kalau satu kali ya, amit-amit ya, satu kali nomornya jebol ataupun handphonenya nggak tahan, itu gimana? Itu semua data dari sana. Apa yang terjadi di bisnis Anda? Semua ada di sini. Mungkin handphonenya sih, ya mungkin kalau hilang ya bisa tinggal beli, tapi datanya semua tersimpan di sana. Oh iya, gampang kok, sekarang kita sudah backup segala macam. Oke. Tapi backup sih backup, tapi terus-terusan masuk lagi setiap hari, masuk lagi. Ya, backupnya juga mesti tiap rutin. Bisa sih, cuman ya terlalu banyak kan. Ya, oke, itu pertanyaannya. So, apakah masih efektif kalau bisnis saya begitu cepat? Kalau bisnis saya cepat pun, saya juga ikutan cepat, bisa. Tapi pertanyaannya adalah, makin hari makin banyak. Dan saingan bisnis makin banyak. Nah, kalau kita kalah cepat, kalah memanage dengan mereka, akankah bisnis kita bisa dipilih oleh customer? Nah, itu aja pertanyaannya. Oke? So, WhatsApp bagus kalau bisnis Anda pergerakan pacingnya nggak terlalu cepat ya. Oke, 1, 2. Jadi kalau kita ibaratnya dance itu seperti caca-caca, cek caca-caca gitu kan. Jadi kalau caca-caca ya mungkin WhatsApp masih cukup lah.
Karena kan kita lihat, oh coba ya kalau di WhatsApp ya, kita bisa lihat kan, ada misalnya chat masuk, kita bisa sempat bales, ada mungkin masuk 200 pun kita masih bisa, karena pergerakan chat gitu kan. Oh kalau misalnya nggak sempat dibalas kan ada otomasi untuk greetings masih bisa juga. Ya, untuk bisnis-bisnis yang jalannya nggak terlalu cepat, boleh pakai WhatsApp. Tapi pertanyaannya, apakah Anda jalan bisnisnya mau seperti itu terus? Atau Anda mau lebih cepat lagi? Nah, adakah, seandainya ada cara yang lebih baik lagi, cara yang lebih efektif lagi, cara yang lebih smart lagi, lebih cerdas lagi, Anda mau nggak? Silahkan tulis di komen. Seandainya ada yang cara yang lebih cerdas, lebih smart, lebih efektif, dan bisa memanage, dan bisa cepat gitu, dan efektif, Anda mau nggak? Pasti mau. Mungkin orang sudah tahu namanya, tapi apakah Anda gunakan? Apakah Anda maksimalkan sistem ini? Nah, sistem ini saya sebut dengan CRM system. Apa itu CRM system? CRM system adalah Customer Relationship Management System. Jadi, ibaratnya adalah kalau kita lihat gambar ini, ya, ini namanya leads masuk. Oke? Bayangkan ini namanya input, ya. Di dalam bisnis pastinya kita tahu istilah input, proses, output. Input, proses, output. Kalau kita pakai WhatsApp, input masuk dari Instagram, input masuk dari TikTok, input masuk dari Google, input masuk dari referensi. Lalu prosesnya gimana? Oh, prosesnya kita yang masih ngendalin, coach. Manual, iya. Kita yang jawab, kita yang balas, follow up juga kita. Semuanya kita masih manual. Bisa bikin untuk ini nggak? Pesan yang dibikin dulu, di default dulu. Bisa, greetings doang. Terus untuk follow up yang lain bisa di copy paste, tapi masih kita yang mengoperate. Otomatisasi nggak? Enggak sih. Memang pesannya bisa saya bikin dulu, tapi nggak otomatis. Saya mesti cek. Kalau saya nggak cek nih, handphone saya setengah jam aja, wah udah masuk banyak. Ya, itu. Nah, tapi itu input, prosesnya sayang. Jadi ibaratnya gini, kalau Anda di restoran, ya pesan masuk, Anda yang mesti masak. Ya, memang sih beberapa udah diotomasi. Ya, mungkin ada sayur-sayurnya dipotongin, mungkin bumbu-bumbu sudah ada, tapi Anda yang mesti masak. Manual. Ya kan? Sehingga pesan masuk Anda proses. Wah, meja 2, meja 3, meja 5, semua mesti Anda proses manual. Ya, kalau mungkin yang masuknya 3, proses, service 3, kirimin 3. Masuk 5, proses masak, anterin 5. Proses 10, masuk 10, proses, kirim 10. Nah, kalau pace-nya di itu masih bisa. Tapi kalau yang masuknya 200, masuknya 500, masuknya 700, masuk masa sendiri. Atau pakai CRM system. Input, proses, output. Inputnya adalah leads masuk. Leads masuk dari Instagram, leads masuk dari TikTok, leads masuk dari YouTube, leads masuk dari Google, leads masuk dari LinkedIn, leads masuk dari referensi, dan sebagainya. Leads masuk ke sistem CRM, diproses sama Anda, dan yang masak nggak usah saya sendiri. Saya boleh nggak? Boleh kalau saya ada waktu masak, boleh. Saya ada sistemnya. Ini ada robot-robot yang bantuin saya. Oh, kalau leads masuk, nih greetings ya. Greetingsnya boleh greeting 1, greeting 2, greeting 3. Oke, lalu follow up-nya gimana? Follow up 1, kita bikin dulu pesannya, lalu follow up. Lalu follow up 2 gimana? Oh, ini follow up untuk pesan yang 2 minggu terakhir. Ini untuk follow up pesan untuk yang pesan 1 minggu terakhir. Ini untuk follow up pesan yang 1 bulan terakhir nggak ada respon. Jadi kita bisa atur pesan yang masuk seminggu terakhir, pesan yang masuk 2 minggu terakhir, pesan yang masuk sebulan terakhir, follow up-nya apa? Pesannya gimana? Kata-katanya kita bisa atur, otomasi. Jadi kita tidak perlu harus turun lagi, langsung pakai timer, pakai waktu, tek, langsung kirim. Nah, customer akan lihatnya gini, oh cepet banget responnya, padahal Anda sudah atur sistemnya. Nah, itu sistem di baliknya. Terus bisa otomatisasi waktu. Oh, kirimnya kira-kira jam sekian. Karena kita tahu mungkin jam sekian lagi sibuk, pasti nggak dibalas. Kirim jam sekian. Dengan kata-kata yang tepat. Dengan mungkin nggak terlalu kaku, jadi tidak seperti robot. Itu Anda bisa atur. Ya, dengan waktu otomatisasi. Lalu juga ada reminder. Jadi Anda diingatkan, Pak jangan lupa ini kirim, Pak jangan lupa ini. Menurut Anda, mana yang lebih termanage baik? Ya kalau masuknya 3 ya mungkin masih bisa pakai WhatsApp. Tapi kalau yang masuknya misalnya 200 sampai 500 per hari, itu mau pakai WhatsApp, jebol kali WhatsApp Anda. Setuju nggak?
Jadi pakai CRM system, input, proses, output. Outputnya apa? Outputnya satu closing, dua adalah after sale service, after call service, ya kan? Jadi customer sudah beli, Anda dapat follow up-nya begini, follow up-nya begitu, bisa upsell, ya kan? Atau cross sell, dan mungkin leads yang masuk yang tadinya cold, karena di manage dengan baik, bisa jadi hot, bisa jadi closing. Jadi dua outputnya, satu closing, kedua after sale service. Nah, bayangkan kalau 500 masuk, ya, diproses manual. Aduh, Anda juga capek balasnya, waktunya habis. Udah gitu outputnya juga, ya sekuat-kuat saya lah. Kalau bisa saya terus follow up sampai malam, ya saya bisa balas. Kalau enggak ya kecapean ya tidur. Tapi begitu Anda balas ya sampai malam, udah gitu customernya, makasih Pak atas penjelasannya, tet. Terus Anda relain waktu, keluarga sudah tidur, Anda masih baru selesai. Terus pas Anda mau bangun, mereka sudah pada pergi. Ya, jadi nggak ketemu keluarga dong. Saking saya sibuk dan semangatnya ngurusin balas-balas chat semua. Nah, apakah itu kerja pintar? Apakah itu kerja cerdas? Nah, ini pilihan. Sekali lagi ini pilihan. Apakah satu-satunya jawaban? Tidak. Tapi kalau saya harus pakai waktu saya, harus masak semua pakai saya semua handle sendiri. WhatsApp sih bisa otomasi betul, tapi tetap saya yang harus trigger. Ingat, saya kerja di balesnya, atau saya kerja itu harus di covernya sama waktu saya loh. Mahal nggak? Nah, mahal kan? Waktu yang Anda harus lakukan sendiri dibandingkan dengan saya harus merelakan, men-sacrifice, mengorbankan waktu sama keluarga. Keluarga udah tidur, saya masih balas-balas. Nggak sempat ngobrol sama anak, nggak sempat ngobrol sama istri. Semua saya balas. Memang bisa atur karyawan, tapi saya yang masih trigger. Kalau ini, tapi coach ini pun sama, kadang-kadang juga bisa, iya betul, tapi mana yang lebih memudahkan Anda? Ada waktunya, ada remindernya, ada atur semuanya. Jadi kerjain sekali, Anda dapetin berkali-kali dengan sistem. Tapi coach terlalu kaku, karena Anda bisa atur pesannya seperti apa yang tidak terlalu kaku. Tapi coach seperti dibalas mesin, siapa bilang? Belum tentu. Anda tahu nggak selama ini di WhatsApp dibalas sama siapa? Ada beberapa yang mungkin terkesannya kaku, karena begitu sangat benar-benar baku. Tapi kalau Anda ngerti bahasanya, Anda yang biasa menjawab dan Anda bisa atur dengan bahasa yang tepat, tidak terkesan kaku juga, bisa. Tapi bukan masalah itu yang lebih penting. Yang lebih penting adalah waktu Anda dan percepatan bisnis, itu yang lebih mahal. Betul kan? Nah, maka saya rekomen CRM system yang menurut saya bagus, ya. Bagus artinya karena sudah ada reputasi, sudah ada brand, dan sudah terbukti di beberapa negara. Namanya adalah CRM system by Soho. Ya. Jadi Soho CRM system. Nah, ini saya rekomen sekali. Kalau Anda mau mengeksplor, silahkan Anda bisa cek link saya di bawah. Anda bisa eksplor dulu. Kenapa saya bilang baik? Karena fiturnya mudah dan begitu banyaknya, macam-macamnya, menunya banyak sekali. Tapi jangan khawatir, ya, ini sangat-sangat mudah, very simple. Anda bisa eksplor, Anda bisa coba. Bahkan kita juga ada coba 14 hari gratis. Ya, Anda coba dulu. Anda nanti susah gimana? Ada yang ngajarin, ada caranya, ada segala macam. Yang penting Anda lihat dulu, Anda coba dulu. Kalau Anda lihat, Anda coba, Anda baru rasakan, iya, kalau gitu dari dulu kek. Nah, ya, karena apa? Saya juga gunakan sendiri, ya. Jadi, saya rekomen Anda Soho CRM System untuk mempercepat kerja Anda, untuk memudahkan bagaimana leads yang masuk terproses dengan baik, termanage yang baik, sehingga nggak terlalu semuanya pakai waktu Anda, dan semuanya bisa terotomatisasi. Sehingga outputnya 2, closingnya bagus, after sales service-nya bagus, kan customer happy, repeat lagi, balik lagi, ya. Nah, itu. Jadi, silakan Anda bisa explore. Klik link di bawah untuk explore Soho CRM System. Anda bisa juga cek websitenya Soho CRM, sehingga Anda bisa mengetahui seberapa Soho CRM sudah digunakan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Ya, sukses selalu buat Anda. Semoga Anda bisa semakin baik, semakin sukses bisnisnya, dan semakin cepat Anda bisa mendapatkan keuntungan, pencapaian yang luar biasa di tahun 2025. Saya Hendra Ilman, salam pengusaha. Hundreds of records to update. How on earth are you going to do that? Well, I have... One by one, of course. Oh, that was easy. Hey, wait! You're leaving! What about that dashboard? Zia, show me a dashboard of leads from the past month. Hey, what about the... Who said CRMs can't be easy, huh? Experience simplicity with Zoho CRM.